kendala lain ya. Baik, saya lanjutkan ke apa namanya eh, pengganti UAS pengganti ya. Jadi nanti Anda diharapkan secara berkelompok itu eh, membuat IC ya, semacam tulisan dengan tema pokok belajar dan pembelajaran. Ya. Berapa anggota kelompoknya itu eh, ganjil biasanya ya, dan saya buat cukup 3 orang. Ya. Jadi 3 orang, silahkan Anda pilih teman-teman sekelas Anda. Ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini jumlahnya 45 berarti 44 ya. 45 dengan saya berarti 44. Maka nanti akan ada eh, yang 42 ya. 42 berarti ada satu kelompok yang terdiri dari dua dua anggota ya. Oke. Nah, hari ini apa namanya? Saya akan membahas eh, teknis ya, teknis penulisan sehingga nanti oh ya, jadi ini tulisan ini akan saya rangkum, jadi 3 orang masing-masing kelompok itu satu tulisan, kemudian akan dirangkum, nantinya tulisan-tulisan yang terpilih itu akan kita bukukan, jadi minimal dalam format e-book ya. Jadi nanti dibukukan, kemudian nanti nama-nama Anda, saya tidak akan mengganti nama Anda, jadi nama Anda tetap ada di tulisan Anda sendiri ya. Sehingga tidak menghilangkan eh, karya Anda sendiri ya. Tetapi memang akan ada proses, satu contoh misalkan untuk menghindari plagiarisme, maka saya akan setelah menerima tulisan dari Anda, maka saya akan melakukan cross-check menggunakan aplikasi Turnitin ya. Jadi apakah eh, tulisan ini memiliki kemiripan? Jadi kalau Turnitin itu adalah aplikasi yang mengecek atau memeriksa kemiripan tulisan Anda dengan dokumen lain yang tersedia atau yang sudah dipublish di internet secara terbuka ya. Jadi nanti akan dilakukan cross check apakah sudah ada dan berapa persentase kemiripannya. Nah, maksimal ya, maksimal itu adalah 25%. Artinya kalau lebih 25% ada kemungkinan itu adalah hasil dari copy paste. Ya, jadi seperti itu. Kemudian nanti agar format itu apa namanya setelah mengumpulkan kemudian nanti akan dilakukan editing. Jadi editing itu menyesuaikan formatnya itu agar tampil bagus, layak sebagaimana sebuah buku. Maka dari awal akan dibuat apa namanya disamakan format-format penulisannya. Nah, untuk itu hari ini saya akan bahas, ini direkam, jadi nanti akan dilihat oleh kelas-kelas lain ya. Jadi formatnya atau aplikasi yang digunakan untuk menulis itu kita tentukan ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pengenalan apa teknisnya? Ya, topik besarnya adalah belajar dan pembelajaran ya. Nanti eh, apa namanya eh, apa saja yang bisa atau yang masuk ke dalam kriteria itu nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Oke. Ya, berarti dari kelas ini berapa? Kalau 30 itu 10 kelompok, kemudian tambah 4 kelompok ya, 14 kelompok dan satu lagi nanti
terdiri dari dua, ya 15 kelompok berarti. Oke, oke, bisa dilanjutkan ya. Jadi saya akan share. Sebentar. Saya tuliskan di kolom chat ya. Hmm. Ya, sudah terlihat? Ya, oke. Saya sudah menuliskan nama aplikasi di kolom chat ya. Jadi silahkan Anda cari ya. Tetapi begini nantinya. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang saat ini berbayar ya. Tetapi sebelumnya, jadi sebelum versi yang ke 1.0, 0,0 sekian gitu ya, 0,0 sekian itu masih free. Nah, saya kebetulan masih dapat yang free ya. Jadi nanti saya akan share aplikasi yang masih free ya. Nah, seperti ini format penulisannya. Jadi Anda perhatikan di bagian atas ini ada sebuah namanya uh, front matter. Ya, front matter itu adalah sebuah atau data mengenai dokumen kita. Ya, jadi nanti ketika dokumen kita ini ada bisa diekspor menjadi file PDF, ya banyak formatnya PDF, HTML, Microsoft Word, ya OpenOffice, RTF, ini Electronic Publication atau EPUB, kemudian LaTeX dan lain-lainnya. Itu data yang ada di sini, data yang ada di atas ini akan tetap melekat dengan pada dokumen kita. Ya, jadi dia seandainya PDF kita itu di-copy, kemudian di-copy lagi ke banyak orang melalui beberapa orang, maka data tentang siapa yang menulis, kapan ditulis, dan judul tulisan itu masih tetap melekat. Jadi ini keuntungannya. Kemudian eh, salah satu keuntungan lagi ya. Jadi Anda perhatikan di sini kita bisa membuat daftar isi ya, daftar isi dari artikel kita. Kalau kita sudah mempunyai tulisan seperti ini, maka kita bisa membuat daftar isi dan itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita menuliskan daftar isi itu secara manual.
Caranya gimana? Jadi Anda tinggal klik apa? Apa ini tab ya? Ini ada file, edit, paragraf. Nah, di paragraf ini ada pilihan di bawah ini, di atasnya front matter yang tadi, ini adalah table of content. Ini bukan tabel isi ya, tetapi dalam bahasa Inggris ini adalah daftar isi. Ya, table of content atau TOC ya. Nah, jadi perhatikan ini kan belum ada apa-apanya ya. Begitu kita klik table of content, maka otomatis dia akan membuat daftar isi sendiri. Ya, seperti ini. Ini adalah judul ya, judul yang ini. Kemudian ini adalah kalau dia terdiri dari bab, maka ini bab 1, bab 2 dan seterusnya. Kalau ini sebuah artikel, maka ini adalah apa namanya? eh, poin 1 ya, poin 2, poin 3 ini subnya lagi gitu ya. Jadi ini akan sangat berguna sebenarnya kalau kita menuliskan sebuah eh, misalkan karya ilmiah berupa laporan, karya ilmiah berupa proposal, atau karya ilmiah berupa skripsi ya, seperti ini. Jadi sampai daftar pustaka pun ada. Nah, gimana cara membuat ini ya? Cara membuat ini eh, nanti kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah kita harus menuliskan poin ini seperti ini. Nah, ini. Jadi ini sudah saya aktifkan tadi ya. Jadi kita menuliskan apa ini namanya? Tagar ya. Tagar atau tanda pagar ya. Kalau dia poin pertama atau peringkat pertama dia cukup tagarnya 1. Kalau dia sudah anak dari tagar itu, anak dari poin ini maka 2. Kalau dia anak dari pendahuluan maka dia 3. Seperti itu ya. Kemudian apa namanya? Untuk poin apa namanya ini? Numbering ya atau bullet bullet ya, bullet atau numbering kita langsung menggunakan seperti ini. Ini yang bullet. Kalau numbering langsung dituliskan 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk menebalkan ya. Jadi ini saya akan coba saya ini yang numberingnya. Numbering 1, 2, 3 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan saya mau menebalkan, Anda bisa menggunakan seperti kalau kita menuliskan pesan WhatsApp, WA. Jadi ini kita gunakan apa namanya? Bintang 2 ya. Sedangkan kalau Anda mau memiringkan, ini lesson study ini adalah bahasa asing ya. Jadi ada ketentuan kalau di dalam penulisan karya ilmiah itu bahasa selain bahasa Indonesia atau dikatakan sebagai bahasa asing, tapi tidak selalu bahasa asing itu bahasa Inggris ya. Bahasa asing itu adalah selain bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan termasuk bahasa daerah yang itu bukan bahasa Indonesia, maka Anda harus menuliskannya dalam cetak miring atau italic ya, italic ya. Nah, ini bisa menggunakan garis bawah. Nah, seperti ini. Maka dia akan apa namanya? Garis bawah ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Saya kembalikan seperti ini jadi nanti kita akan praktek dari awal. Oke. Nah, jadi gimana caranya membuat dokumen baru? Anda tinggal klik new ya. Oh, sebentar, new-nya nggak kelihatan ya. Saya stop share dulu, kemudian pindah ke new yang baru ya. Ya. Nah ini sekarang new yang ini ya. Oke, sudah pindah ke yang baru ya. Jadi begini, awal ya. Jadi
Yang pertama Anda lakukan adalah memberikan identitas pada dokumen Anda. Jadi silakan klik di paragraf, kemudian YAML front matter, ya. Kemudian Anda tuliskan title, ya, judul Anda, ya. Misalkan saya menuliskan belajar dan pembelajaran. Kemudian autor ini adalah yang menulis, ya. Misalkan ada 2 atau 3, ya, maka Anda tinggal koma seperti ini, ya. Kemudian date. Date ini adalah tanggal di mana kita mengedit. Jadi kalau misalkan uh, atau pertama kali ditulis, ya, maka date-nya adalah hari ini November 16, ya. Uh, Seperti ini penulisannya, ya. Oke, kalau ini kita simpan, ya, kita simpan save as, ya. Jadi untuk menyimpan file sama, ya, seperti aplikasi Microsoft Word atau editor teks lainnya. Nah, ini dia akan memberikan saran judul itu adalah judul yang kita tulis di title tadi. Jadi belajar dan pembelajaran ditambahkan apa ini garis tengah, ya. Nah, untuk format biarkan seperti ini. Markdown ini adalah sebuah format teks yang itu tadi memudahkan kita menulis. Ya, jadi kita akan fokus pada penulisan. Ya, kita tidak fokus kepada tampilan. Tampilan nanti urusannya editor. Ya, jadi nanti editor yang akan me, apa namanya mengedit, ya. Jadi seperti itu. Oke, kita simpan di eh, ya, ini mata kuliah BP, ya. Saya simpan di sini. Jadi ekstensi filenya Markdown itu adalah MD, ya, Markdown, ya. Oke, sudah. Nah, kemudian karena ini adalah judul, ya, maka kita beri tagar 1, ya. Ini adalah judul, ya. Nah, seperti ini. Anda perhatikan ini seperti ini, ya, tetapi begitu saya enter ke bawah, maka dia akan otomatis menjadikan teks ini sebagai teks yang peringkat 1. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda sudah menuliskannya dengan benar seperti ini, maka Anda bisa membuatnya atau membuat daftar isi secara otomatis. Ya, coba kita klik, ya. Nah, seperti ini. Maka sudah ada table of content dengan satu isi ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita tambahkan peringkat 2, misalkan belajar gitu, ya, maka otomatis di daftar isi itu kan bertambah peringkat kedua, ya. Kemudian yang eh, pembelajaran gitu, ya, sama dia akan bertambah, ya. Oke. Nah, kemudian pengertian belajar adalah misalkan gitu, ya. Belajarnya kita tebalkan, ya, adalah titik-titik gitu, ya. Nah, seperti ini. Oh, ya, pengertian belajarnya di sini, ya. Control X.
Kemudian paste di sini, pembelajaran. Ya, jadi untuk sementara itu ya. Jadi kita keuntungan dari aplikasi ini nanti kita akan bisa membuat dokumen yang terstruktur ya. Tersedia ini namanya metadata. Data dari eh, kalau kita menuliskan menggunakan aplikasi lain seperti Microsoft Word, bisa jadi Microsoft Word-nya itu sudah disetting oleh pemilik laptop itu untuk atas nama dia. Jadi Anda akan kehilangan itu. Tapi kalau ini bisa kita edit dari awal. Ya. Kemudian apa saja keuntungannya tadi? Yang pertama kita bisa membuat yang dokumen terstruktur. Kemudian yang kedua keuntungannya adalah adanya metadata sehingga kita tetap bisa menelusuri. Jadi misalkan suatu ketika berapa tahun kemudian kita menerima kembali kopian dari ini, Anda bisa cek, oh ternyata ini tulisan saya yang dulu, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa membuat daftar isi otomatis. Kemudian berikutnya lagi adalah ini yang terpenting bagi mahasiswa pendidikan matematika ya. Jadi kita bisa menuliskan simbol, fungsi, equation ya matematika itu tanpa ribet ya. Jadi maksud saya begini, kalau kita menggunakan Microsoft Word, kita harus menginstal aplikasi namanya Equation. Equation itu adalah fitur dan itu biasanya tidak otomatis terinstall. Sehingga kalau kita apa namanya menggunakan sebuah laptop kemudian ternyata mau ngetik equation nggak bisa, maka kita harus apa namanya reinstall atau menginstal aplikasi atau fitur itu. Jadi equation itu. Dan kita harus punya shortnya, entah itu dalam bentuk flash disk atau compact disk. Jadi harus ada sumbernya baru kita install. Nah, ini dengan ini mudah. Satu contoh misalkan begini ya. Saya berikan matematika gitu ya. Nah, misalkan suatu persamaan kuadrat, nah ya persamaan kuadrat, maka Anda tinggal update persamaan itu, equation itu dengan tanda dolar. Jadi seperti ini. X kuadrat, ya. Jadi tampilannya ada di bawah yang warna hitam ini ya. Jadi gimana caranya untuk membuat kuadrat? Anda tinggal klik X, kemudian beri tanda topi ya. Apa istilahnya itu? X kuadrat plus 5X kemudian plus 6. Ya. Jadi persamaan kuadrat berarti harus ada nolnya ya. Nah, seperti ini. Kalau fungsi kuadrat, maka fx sama dengan gitu ya. Beda ya. Ada persamaan, ada pertidaksamaan, ada fungsi ya. Kalau fungsi kuadrat berarti fx sama dengan x kuadrat per 5x. Nah, memiliki akar ya. Nah, ini menggunakan X1 gitu ya. Berapa akarnya? Berapa yang dikalikan sama dengan 6 dijumlah sama dengan 5? Kok nggak ada yang jawab? 3 dan 2, Bapak. 2, 3 atau 1, 5? Ada dua kemungkinan ya.
2 atau negatif 2? Negatif 2 Positif, ya. Pak. Dua. Ya, kalau negatif 2 kita substitusikan ke persamaan ini berarti kan negatif 2 dikuadratkan jadi 4, kemudian 5 dikalikan negatif 2 min 10 ditambah 6 sama dengan 0 ya. Dan X2 sama dengan negatif 3 ya. Nah, seperti ini. Jadi menuliskan apa namanya persamaan seperti ini ya. Nah, apakah hanya ini? Bisa. Jadi termasuk kalau Anda apa namanya mau menuliskan apa? Jadi misalkan memang apa namanya ada kekurangannya sedikit, kita harus menghafal ya apa namanya perintah-perintah ini. Saya sendiri termasuk orang yang tidak mudah menghafal ya karena orang eksak gitu ya. Tetapi saat ini bisa dengan mudah dicari dengan internet. Satu contoh misalkan bagaimana menuliskan eh, apa namanya vektor yang ada tanda panahnya di atasnya. Jadi misalkan gini, maka Anda bisa cek apakah benar atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi eh, apakah hanya sederhana? Ada juga yang panjang. Jadi misalkan right arrow ya, RGHAT apa ini ya? Kira-kira jadi apa? Jadi apa? Right arrow. Arrow itu adalah panah, right itu ke kanan ya. Maka dia akan jadi panah ke kanan ya. eh Masih banyak lagi ya. Kalau Anda di semester 1 nanti ada kalkulus ya, kemudian diferensial, nanti di semester 2 ada integral ya. Integral itu ya INT ya, mudah-mudahan benar ya. Nah, seperti itu. Apa ya, sangat mudah ditebak lah ya. Jadi nggak harus hafal-hafal banget ya, karena saya juga termasuk orang yang tidak tidak bisa hafal banyak hal gitu ya. Karena apalagi dengan adanya kemudahan akses di internet sekarang bisa dengan mudah ditelusuri ya. Ya, ini kelebihannya ya. Apalagi contoh. Nah, bagaimana menyisipkan sebuah tabel? Jadi ada tabel di sini ya. Eh, di paragraf ini ada tabel ya. Tabel ini di awal gitu kita bisa menyisipkan eh, jumlah kolom dan jumlah baris. Ya, misalkan ini ya. Nah, ini misalkan number ya, nomor ya, kemudian nomor induk mahasiswa, nama misalkan ini ya, nomor 1, 2, 3 gitu ya. NIM-nya angkatan berapa ini? Atau 119 Esa atau Eva? Esa ya. Esa Aulia. Kemudian 123. Oh, bentar. Aulia. Kemudian 123 Abela Maya ya, betul. Kemudian 048. 048 Vivi Andria, betul? Nah, seperti ini ya. Jadi membuat persamaan matematika gampang, membuat tabel gampang ya. Kemudian apa lagi yang diinginkan? Jadi misalkan ini saya butuh 5 ya, berarti kurang kan ya.
kurang apa tabelnya kurang baris di bawahnya ya. Maka kita bisa tambahkan row above atau below. Kalau di bawahnya below ya. Nah, seperti ini. Maka kita sudah tambah ya. Atau ya ini saya nggak butuh ternyata kelebihan ya, maka Anda tinggal delete ya, delete row. Ya, seperti itu. Ya, kemudian gimana kalau misalkan kita butuh gambar ya. Jadi dari internet misalkan ya, maka kita bisa apa copy link atau lamannya itu, kemudian kita tinggal paste ya. Oke, misalkan saya tinggal paste ya. Jadi saya sudah mengambil dari internet, kemudian saya tinggal paste. Nah, image-nya ya. Oh, sebentar. Insert image ya. Format image ya. Jadi format image. Nah, image-nya ini Anda kasih tulisan judulnya, misalkan ya, eh, gini ya. Kemudian input ininya di sini. Oh, sebentar. Linknya salah ya. Bentar. Atau linknya ini nggak boleh dipakai kayak mungkin ya. Ya, ini sepertinya berbayar ya. Jadi, bentar, saya carikan yang UNED aja ya. Ya, logo. Bentar. Logo dan panduan. Oh, beda. Oh, ini ulang tahun, logo ulang tahun. Sebentar. Oke. Format, image, kemudian input ya. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi kalau dia bebas, tidak diproteksi, maka bisa kita tampilkan. Ya. Tapi kalau dia diproteksi atau tidak diperkenankan diakses secara bebas, maka tidak bisa. Ya. Jadi ini adalah logo BLU ya. Nah, ini saya hapus karena tidak berfungsi. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini bisa dirubah ukurannya ya. Jadi nanti Anda tinggal atur ya. Oke. Nah, salah satu yang menarik juga bagi saya di sini
nanti di mata kuliah algoritma dan pemrograman, Anda diminta untuk menuliskan skrip ya. Skrip itu kode ya, kode pemrograman. Maka kita bisa dengan mudah menggunakan ini cukup dengan menuliskan seperti ini ya. Misalkan begin gitu ya. Nah, oh sebentar kok beginnya di sini. Nah, ini kita biasanya menggunakan eh, Python ya, Python. Nah ininya, ini misalkan if ada apa gitu ya, kondisi, kemudian then, if then ya, bla 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 gitu ya. Nah seperti ini ya. Jadi akan ada blok yang menunjukkan bahwa dia adalah sebuah kode ya. Jadi untuk sementara itu ya eh, apa namanya berkenaan dengan UAS pengganti ya dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Saya ulangi lagi, saya garis bawahi bahwa nanti secara berkelompok masing-masing kelompok 3 orang, maksimal anggotanya 3 orang, akan menuliskan sebuah IC, sebuah artikel mengenai topik besarnya adalah belajar dan pembelajaran. Nanti silahkan Anda apa namanya uraikan ya apa namanya uh, boleh dari Anda ya Pak saya mau menuliskan tentang ini gitu ya. Nanti saya cross check apakah itu masuk ke dalam tema besar atau tidak ya. Atau bisa juga dari saya menentukan nanti misalkan kelas ini ada 15 kelompok maka Anda harus menuliskan ini gitu ya. Jadi kita nanti cek ya. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi yang namanya ini ya, Tipora ya. Saya bagikan yang versi sebelum 0,8 yang masih sifatnya masih free ya. Saya kirim linknya bentar lagi. Atau biar sama-sama nanti saya kirim di grup WA saja ya. Jadi link Tiporanya ya. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Ketentuan lebih lanjut nanti kita bicarakan di grup. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Untuk deadline Jangan lupa untuk presensi pengerjaannya ya. kapan ya, Pak? Ah, cukup longgar ya karena ini masih belum masa UAS ya. Kita maju kemarin karena ada kegiatan praktisi mengajar ya. Eh, saya berikan waktu 2 minggu ya. Jadi apa namanya? Kalau hari ini tanggal 16, 2 minggu kemudian sekitar akhir November ya. Jadi 16 tambah 14 kan 30 ya. Akhir November. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukup Pak, permisi. Ya, silakan. Untuk konfirmasi judulnya, terakhir kapan ya, Pak? Ini belum disepakati dengan kelas lain ya. Maunya gimana? Saya coba nanti biar tidak ada duplikasi ya, duplikasi antar kelas itu ada yang sama, maka saya akan mencoba menentukan ya, menentukan judul-judulnya, rank-rankan judul yang kira-kira biar tidak ada kesamaan antara kelas 1 dengan kelas lain ya. Jadi sementara gitu dulu ya. Jadi apa nanti saya yang akan menentukan ya.
Karena nanti kalau dibiarkan masing-masing mengajukan bisa jadi akan ada yang sama dan prosesnya harus diulangi lagi kan gitu. Nanti prosesnya tambah lama. Oke, cukup cukup dulu ya. Saya stop share dulu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk anggota kelompoknya itu kan milih sendiri ya Pak. Ya. Nanti hasilnya di store ke grup atau bagaimana ya Pak? Ketua kelas saja ya. Biar biar kalau masing-masing menyerahkan di grup nanti banyak. Silakan koordinasi dengan ketua kelas. Nanti ketua kelas yang kalau sudah lengkap seluruhnya baru ketua kelas yang share ke saya. Baik Pak, nanti saya sampaikan ke ketua kelasnya. Ya, ketua kelas. Oke, cukup ya? Ada lagi?